Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, penatua dan jemaat yang sini dan diberkati Tuhan. Kita hendak memulai dengan ibadah tutup usku di sore hari ini. Untuk itu saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Rohani 11 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ketika ayat 2 dinyanyikan, pemimpin ibadah akan menempati mimbar doa untuk melaksanakan ibadah di sore hari ini. Kami puji Engkau dan kata-kata seterusnya. Kami puji Engkau, Tuhan yang punya kuasa, dibesarkan namamu. Kita bermasuk bagi Tuhan di dalam Mazmur 95. Mazmur 95 kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mazmur 95 kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya baca judul lalu Bapak Ibu baca sama dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Hormatilah Tuhan dan kasihilah Dia. Ya, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai dari gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian sebab Tuhan ayat yang 16 kita baca, kita bernyanyi ayat pertama. Sekarang bersyukur
Sebab itu Tuhan di hari ini bisa juga kami akan membaca sebagian daripada firman Tuhan dalam pertemuan pasal 10 ayat 1 sampai 21, di mana firman ini akan menjadi pedoman pelajaran berjalan. Tuhan Bapa di surga, sertai kami di dalam membaca dan merenungkan bagian firman. Amin. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Bapak Ibu, dua jamaah akan diikuti di dalam Alkitab yang di bawah. Saya akan membaca kita semua. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, dia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, dia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan dia memanggil domba-domba. Jika semua berlari semua yang berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tapi seorang asing pasti tidak mereka itu, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu dan domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan barang. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-ceraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun
melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Kembali, saya ulangi. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataannya. Banyak di antara mereka berkata, "Dia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan mengalihkan mata orang buta?" Demikian jauh berbeda firman Tuhan. Menjadi pegangan pelayanan berjalan besok yang terdapat dalam Yohanes pasal 10 ayat 1-10. Bapak Ibu, teman-teman hadirin yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan dari Yesus Gembala yang baik, pemimpin, mengasihi. Yesus Gembala yang baik, pemimpin yang mengasihi. Kita sudah berada di minggu hari ini tanggal 2 November, hari ke-305. Kalau besok kita ada di hari yang ke-306 hari Minggu. Nanti bulan depan dalam kepada integritas pikiran, hati dan tindakan di dalam melaksanakan semua gereja dan budaya baru berbasis kesetiaan, ekonomi kesetiaan, kesehatan, iman. Sekali lagi tema bulan depan adalah sehati menyambut Tuhan dan memuliakan. Ini tema di bulan Desember, sehati menyambut Tuhan dan memuliakan. Dan tema khusus yang bulan November adalah penyembahan pribadi dan Yesus. Dasar memasuki peradaban kedua, kebangkitan Papua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini Yohanes ditulis pada tahun 85 dan tahun 95 setelah dihancurkan oleh Yerusalem pada tahun 1000 Masehi. Beritanya secara selektif. Orang Yahudi menganggap keselamatan kehidupan yang layak dicapai melalui perbuatan baik, doa dan iman yang kuat kepada Tuhan. Orang Yahudi percaya keselamatan perbuatan baik, doa dan iman yang pembacaan Tuhan. Saat ini banyak berbicara tentang perumpamaan yang memberikan banyak perumpamaan bagi kita dengan gembala, domba. Kalau kita tahu seorang gembala, seorang domba, kandang, kalau itu kita patut dan memahami ini daripada membaca ini berbagi kebutuhan. Kondisi perumpamaan tentang gembala yang baik dan minggu yang menunjukkan perbedaan dengan para penduduk dan teratur. Yesus menjelaskan bahwa hanya melalui Dia domba-domba dapat masuk ke kandang dengan selamat dan mengenal suara. Sementara orang lain akan diabaikan atau ditolak. Yang menyatakan diri sebagai gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya dan memberikan nyawanya untuk mereka, serta akan membawa domba-domba